Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Rizik Syihab menyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dalam eksepsinya dengan mengatakan penjemputan dirinya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Arab Saudi telah diperbolehkan atau diberi lampu hijau. Kita sudah terhubung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam. Ya, Prof. Mahfud, nama Anda masuk dalam eksepsi Rizik Syihab. Apa tanggapan dari Anda? Ya, enggak apa-apa, itu biasa kan, setiap orang terdakwa pasti mencari alibi-alibi atau argumen-argumen untuk membebaskan diri. Tetapi kalau materi hukumnya itu kan salah alamat ya. Salah alamat dalam pengertian dia masuk dalam hukum pidana, di peradilan pidana. Sedangkan saya membuat izin itu hukum administrasi. Ya, hukum administrasi itu artinya bisa membuat diskresi, yaitu kebijakan yang menyimpang karena keperluan untuk saat tertentu, saat terbatas tertentu. Nah di situ karena Habib Rizik ingin pulang dan sudah menyatakan punya tiket dan sebagainya, lalu saya mewakili pemerintah, silahkan pulang. Selama ini juga tidak ada orang yang menghalangi pulang. Lalu rame-rame orang mau menjemput, saya bilang silahkan jemput, silahkan jemput. Tetapi satu, jaga protokol kesehatan. Dua, itu diawasi dan diantar oleh polisi sampai ke rumah gitu. Kalau sudah sampai rumah, berarti diskresi sudah selesai. Pelanggaran yang dilakukan sesudah pembelian diskresi di dalam hukum administrasi negara itu, pelanggarannya atas keadaan normal, aturan yang normal biasanya, lalu berlaku hukum pidananya seperti yang sekarang. Coba kalau bisa diputar pernyataan saya itu kan dimuat lengkap di mana-mana diskresi itu, bahwa saya mempersyaratkan protokol kesehatan dikawal sampai Petamburan. Sesudah Petamburan sampai Petamburan masih melanggar lagi, itu menjadi hukum pidana namanya. Coba dilihat Mbak. Akan putar ulang kembali pernyataan Prof. Mahfud, kita ikuti bersama. Biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat, gitu. Kalau dia buat kerusuhan, kalau mau pengikut Habib Rizik yang tertib. Ya, Prof. Mahfud, dengan kemudian nama Anda dimasukkan dalam eksepsi Rizik Syihab, apakah Anda merasa dijadikan alibi ataupun dasar pembenaran? Iya, dasar pembenaran, tapi kan itu di luar tuntutan ya. Jadi begini, saya kira tadi yang diputar itu keliru, bukan yang itu. Yang sehari sesudah itu saya menyebut 3 hal. Karena Habib Rizik sudah punya tiket dan sudah sampai di bandara, itu kalimatnya. Maka silahkan Habib Rizik pulang, tidak akan dihalangi. Penjemputnya yang sudah mau menjemput di berbagai tempat, kita juga silahkan jemput ke bandara, supaya diingat kapasitas bandara itu cuma 10.000 orang. Dan itu memang yang datang berdesakan-desakan gitu kan, hitungannya cuma 13.621 orang. Itu ada di Google ya, yang rame-rame gitu tuh enggak banyak juga. Dan itu pun 5.400 itu penumpang, orang mau naik pesawat. Lah syarat kedua saya katakan, jangan langgar protokol kesehatan, ikuti panduan aparat keamanan polisi untuk diantar ke Petamburan, ke rumah Habib Rizik. Sesudah sampai di Petamburan, ya berarti tidak boleh melakukan pelanggaran lagi, karena hukum administrasi dari sudut diskresi itu sudah selesai begitu sampai di Petamburan. Nah ini yang diadili kan malamnya, besoknya lagi, di tempat lain lagi, dengan mengundang orang secara terbuka. Kan gitu. Pendekatan persuasif sudah dilakukan, masih langgar lagi. Kemudian pidananya masuk di situ. Enggak apa-apa saya disebut, tetapi yang saya lakukan itu bukan hukum pidana, hukum administrasi yang namanya diskresi. Penyimpangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang mendesak gitu. Kalau ada coba di setel lagi yang satunya, bukan yang itu, saya kira salah setel itu ya. Oke, baik. Makasih Mbak.
Baik, Prof. Mahfud, tapi ada kemudian yang melihat bahwa eksepsi Rizik Syihab hari ini kemudian melebar dari dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya. Nah, kita akan membahas mengenai masalah ini, Prof, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat gitu. Kalau dia buat kerusuhan, kalau mau pengikut Habib Rizik yang tertib. Karena pemerintah sekarang sedang dalam kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan sebagai vaksin sementara sebelum datang vaksin yang sesungguhnya, maka protokol kesehatan supaya dipatuhi agar tidak saling memudorotkan. Kalau dalam hukum fikih itu namanya la dororo la diror. Jangan saling menyulitkan antara orang. Jadi Anda jaga, orang lain jaga. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan masih bersama Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Prof. Mahfud, ada yang menilai kemudian eksepsi Rizik Syihab hari ini melebar dari dakwaan yang sesungguhnya didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya kasus Rizik kemudian merupakan bentuk kriminalisasi dan bagian dari operasi intelijen. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, biar pengadilan yang menilai. Kita kan sudah memberi kebebasan ke pengadilan ya, agar hakim yang menilai itu dan mengendalikan persidangan. Karena pemerintah sekarang tidak boleh lagi itu ikut campur urusan pengadilan. Penilaiannya nanti pada hakim. Nah, kalau Anda bertanya opini, ya memang jelas opininya itu ingin keluar dari fokus, ingin menghindar dari materi dakwaan yang lebih luas, karena dakwaannya itu kan bukan hanya protokol kesehatan ya. Kalau protokol kesehatan itu kan hukumannya ringan. Di situ kan ada pasal 160 juga ancamannya. Pasal 160 itu pengancaman. Itu lain lagi. Itu dakwaannya berlapis, tapi masyarakat dibawa ke opini seakan-akan ini soal protokol kesehatan saja, padahal itu banyak dakwaannya seperti yang dibacakan oleh hakim, oleh jaksa. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin hakim tahu ini. Itu soal protokol kesehatan itu saya kira 1/4 saja dari masalah yang dikemukakan. Padahal ada masalah-masalah lain yang juga nampaknya sulit dieksepsi, gitu ya. Sulit dieksepsi, sehingga eksepsinya dibawa ke soal perizinan, soal prokes dan sebagainya. Baik, Prof, menurut Anda tadi dikatakan bahwa ini sedang menggiring opini ke hal seperti kasus mengenai pelanggaran protokol kesehatan. Tapi menurut Anda sendiri, pemerintah perlu atau tidak untuk merespon tudingan, terutama mungkin yang ditujukan kepada pemerintah yang ada dalam eksepsi Rizik Syihab? Kita tidak akan merespon tudingan itu ke pengadilan, karena pengadilan itu kan terikat pada pasal-pasal yang didakwakan. Misalnya kalau saya menyatakan itu salah tuh, dia membawa-bawa pernyataan Polhukam, hakim nggak peduli, nggak akan mendengarkan itu. Memang nggak perlu itu, karena hakim tahu yang dilakukan oleh Menko Polhukam itu adalah hukum administrasi, bukan hukum pidana gitu. Sehingga hakim pasti akan punya ukuran-ukuran untuk menilai dakwaan itu tidak dari hukum administrasi negara, tapi dari dari hukum pidana yang akan dinilai. Dan melebar ke soal hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sama sekali tidak relevan, hanya untuk menggiring masyarakat bahwa saya tidak salah, yang salah Menko Polhukam karena mengizinkan saya pulang, kan begitu. Padahal malamnya pidato dia itu terima kasih kan kepada Menko Polhukam yang sudah mengizinkan pulang dan sebagainya. Nah, sekarang malah dibalik katanya salahnya Menko Polhukam. Tapi itu tidak apa-apa, biasa orang cari alibi, dan pemerintah tidak akan terlalu serius lah menanggapi hukum pidana dengan hukum administrasi, begitu. Baik, Prof. Tapi memantau persidangan yang terjadi hari ini, Majelis Hakim menyetujui persidangan offline dengan syarat tidak ada kerumunan. Namun yang terjadi hari ini kan justru sebaliknya, terjadi kerumunan bahkan sampai menimbulkan kericuhan. Apa tanggapan dari Menko Polhukam?
tanggapan Menko Polhukam pertama, aparat pemerintah yang dibawa koordinasi Menko Polhukam supaya menjaga keamanan itu. Jangan sampai terjadi tindak kekerasan, terjadi pelanggaran hukum, jangan sampai membiarkan orang membawa senjata tajam, dibiarkan gitu, tidak boleh itu. Itu satu, kalau dari sudut Menko Polhukam. Tapi kalau dari sudut online atau offline, itu Menko Polhukam, jaksa, polisi itu tidak boleh ikut campur, terserah hakim aja. Seperti kemarin waktu tidak boleh sidang online, minta offline, pemerintah mengatakan terserah hakim aja kan. Pemerintah nanti mengizinkan, hakim tidak. Pemerintah tidak mengizinkan, hakim mengizinkan. Maka sejak awal saya katakan silakan hakim. Menurut undang-undang sekarang masalahnya itu ada di hakim. Mau di stop lagi menjadi offline terus atau online lagi, itu terserah hakim aja. Oke. Baik. Kita tidak ikut campur, tapi polisi sudah saya beritahu ya agar pengamanan dilakukan secara ketat. Oke, artinya Prof akan menjadi kewenangan hakim apabila kemudian mengevaluasi persidangan hari ini untuk kemudian menjadi pertimbangan apakah tetap dilakukan offline atau kembali kepada online, ini akan menjadi kewenangan dari hakim itu sendiri, seperti itu Prof? Iya memang begitu, menjadi kewenangan hakim, tetapi kenapa kemudian yang selalu dituding pemerintah? Misalnya begini yang beredar di viral itu, Pak Mahfud MD tolong ini, masa pengacara dilarang masuk lah. Padahal pengacaranya sendiri itu sudah berembuk dengan hakim bahwa yang boleh masuk itu kalau tidak salah 5 orang atau 8 orang gitu. Kok yang lain-lain dilarang masuk oleh polisi, lalu yang disalahkan pemerintah. Itu hakim sudah berembuk dengan tim pengacaranya itu bersama jaksa. Oke, sekian yang boleh masuk, yang lain tidak boleh. Tapi kan opini digiring seakan-akan polisi yang melarang. Padahal polisi itu melarang atas perintah hakim. Dan perintah hakim itu sesudah diadakan permusyawaratan sebelum sidang dimulai dengan pihak-pihak di situ, dengan pengacara, dengan jaksa gitu. Sudah diundang semua. Tapi ya biarin aja begitu, kalau ditanggapi malah ramai ke situ, nanti fokus perkaranya nanti hilang. Oke, baik. Terima kasih Menko Polhukam Bapak Mahfud MD telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.